Seumpama biji. Pagi, saudara dan kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita sedang membahas yaitu tentang datang dan pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagian lain di dalam kisah ini, dan saya harap saudara akan diberkati. Tetapi sebelumnya saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan atau saudara yang menikmati video ini sudah diberkati dan tetap sehat dan semangat melayani Tuhan. Kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan di dalam Matius 8 ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Jadi Yesus mengatakan itu pada waktu dia masih dalam kondisi terbaring, mungkin seperti itu. Sehingga dia berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Lalu di ayat berikutnya dikatakan, "Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali." Menarik sekali ayat ini bagi saya. Sederhana, saudara kasih Tuhan. Kalau seorang sakit, dia akan datang ke dokter, karena dokter itu tahu, bisa menyembuhkan, tahu penyakitnya, dan diberi obat, dan lain sebagainya. Tapi kisah ini bukan soal sakit penyakit, tapi kisah yang lain. Dia bangun, dan dia menghardik akan angin itu, dan air itu, lalu danau itu menjadi tenang. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernahkah saudara dihardik? Dihardik itu bukan diusir, tapi dia menegur dengan satu kondisi yang marah karena situasi. Pernah satu kali ketika saya sekolah, gurunya belum masuk, saudara. Gurunya belum datang. Itu ada di SMP Domenico Savio. Lalu suasana ribut, rame, karena ya banyak guyon lah seperti itu. Dan tiba-tiba guru itu datang. Lalu dia membentak. Dan seketika itu juga semua murid itu menjadi tenang. Suasana tidak lagi ribut di kelas itu dan menjadi tenang. Kenapa demikian? Karena guru itu memiliki yang disebut dengan otoritas. Umpama saya yang berdiri di kelas itu dan berkata, diam, mungkin mereka akan tertawa. Bahkan mungkin akan lebih ramai lagi kelas itu. Tapi ketika guru itu masuk, dan dia membentak, dan dia berkata dengan keras, lalu suasana di kelas itu menjadi tenang. Saudaraku yang Tuhan, ini yang disebut dengan otoritas. Jadi Tuhan berkata ketika dia bangun, dia berkata, "Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu." Artinya Tuhan menggunakan yang disebut dengan otoritas. Dia bukan menggunakan keahliannya, bukan. Tapi dia menggunakan otoritas. Seorang dokter menyembuhkan, dia menggunakan keahlian, bukan otoritas. Tapi ketika Tuhan berkata kepada angin dan danau itu, maka terjadilah situasi yang disebut tenang. Itu yang disebut dengan otoritas. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang sekedar bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tapi dia adalah Tuhan yang memiliki yang disebut dengan otoritas. Otoritas itu bukan keahlian, tetapi sesuatu yang dimiliki dari dalam hidupnya sendiri. Satu kuasa, satu power yang dia miliki. Yesus juga pernah mengusir setan di dalam kehidupan orang yang kerasukan. Itu dia menggunakan otoritas, saudaraku. Kita sedang berjalan dengan Tuhan yang memiliki otoritas. Bukan sekedar keahlian menyembuhkan, bukan. Tapi dia memiliki otoritas. Artinya dia ada di atas segala-galanya. Dan Tuhan itulah Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang di atas segala-galanya. Dia memiliki otoritas. Perlukah kita takut ketika kita sedang berjalan bersama dengan Dia? Perlulah kita takut ketika kita satu kapal dengan Dia.
karena Dia Tuhan yang memiliki otoritas. Biarlah kita percaya dalam hidup ini, kita punya Allah yang memiliki otoritas di atas segala-galanya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang memiliki otoritas di dalam hidup kami. Engkau memiliki Tuhan yang memiliki otoritas di dunia ini. Engkau Tuhan yang memiliki otoritas di atas segala-galanya. Dan kami tak perlu takut. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.